Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Julia Bindikta Lucia Kaeng, NIM 2174-2010-55, Fakultas Hukum kelas A1 21. Saat ini saya akan menjelaskan tugas UAS Hukum Pidana, yaitu sumber-sumber hukum pidana. Yang pertama, mengenai sumber dan dalam hukum pidana. Hukum pidana Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem di luar kodifikasi. Sistem yang terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam KUHP. Di dalam KUHP tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Pembuatan mana dapat dihukum, namun di luar KUHP masih terdapat pula berbagai peraturan tentang pembuatan apa saja yang juga dapat dihukum dengan sanksi pidana. Sumber-sumber hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, KUHP. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana, sebagaimana yang tadi juga sudah disebut. KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan, dan KUHP tentang pelanggaran. Yang kedua, undang-undang di luar KUHP. Undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindak pidana khusus seperti perbatasan tindak pidana, korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hukum adat. Pada daerah ketentuan untuk pembuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atas undang-undang lainnya, berada hukum pidana atas di suatu daerah masih tetap berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang yang berubah, penambah hukum KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana Khusus, aturan-aturan pidana di luar undang-undang hukum pidana, hukum adat, jurisprudensi. Yang kedua, ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Manusia sebagai individu memiliki sifat keterbukaan sosial terhadap individu lain untuk mencapai segala aspek kebutuhan. Adapun tiap individu di dalam memenuhi kebutuhan sosial memiliki keanekaragaman sifat watak. Jika di dalam keanekaragaman tersebut menciptakan satu tujuan yang sama dengan individu lain, maka individu tersebut akan menimbulkan hubungan hukum yang baik. Acap kali kepentingan manusia itu tidak menciptakan suatu tujuan yang sama sehingga timbullah suatu pembuatan yang melawan hukum. Dengan begitu, hukum muncul sebagai suatu sarana yang mengatur aturan-aturan atau norma yang ada di masyarakat. Sepatutnya aturan tersebut bisa saja mencapai aturan hukum yang berupa sanksi pidana berupa tindakan melawan hukum untuk menentukan individu tersebut bahwasannya melakukan suatu tindakan pidana tidak serta merta berlakunya untuk setiap orang ataupun di setiap tempat. Akan tetapi di dalam pemberlakuan pembuatan individu yang sudah diatur dalam norma hukum, tindak pidana harus dibatasi oleh waktu dan tempat. Berlakunya hukum pidana menurut waktu berkaitan dengan kapan saja pidana tersebut berlaku. Dan berlakunya hukum pidana menurut tempat menentukan untuk siapa saja hukum pidana Indonesia tersebut berlangsung, di mana saja hukum pidana Indonesia itu berlaku. Seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa berlakunya hukum pidana yang mengatur sanksi dari sebuah norma yang dilanggar dibatasi pada dua hal kepentingan diantaranya. Yang ketiga, berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu. Tidak suatu pembuatan dapat dipidanakan kecuali kekuatan atas pidana dalam perundang-undangan yang ada sebelum pembuatan dilakukan. Kutipan tersebut berbunyi dari pasal 1 ayat 1 KUHP yang mana memberitakan arti bahwa suatu pembuatan tidak pidana boleh dicantum pidana jika pembuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu di dalam undang-undang. Yang keempat, berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat, menentukan aturan-aturan hukum di mana tiap pelanggaran diancam dalam hukum dapat dipilih
dari wilayah berlakunya aturan tersebut. Yang pertama asas teritorialansi, yang pertama asas nasional aktif, asas nasional pasif, asas nasional